Kita kan sering banget denger ya, belajarlah dari masa lalu buat ngerti masa depan. Tapi gimana kalau dalam urusan duit, nasihat bijak itu justru malah jadi jebakan? Oke, yuk kita bongkar kenapa sejarah itu ternyata panduan yang buruk banget buat masa depan finansial Anda. Kutipan dari Profesor Scott Sagan ini, wah kena banget. Hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi setiap saat. Ini kedengarannya aneh ya, tapi ini adalah ide inti yang bakal kita bedah bareng-bareng. Sebuah kebenaran yang sering banget kita lupain pas lagi ngatur keuangan. Nah, ini langsung ke pertanyaan utamanya. Kalau sejarah itu isinya kejutan melulu, rentetan kejadian yang gak disangka-sangka, kenapa kita maksa banget pakainya seolah-olah itu bola kristal buat ngeramal pergerakan pasar di masa depan? Aneh kan? Disinilah letak paradoksnya yang bahaya. Kita itu memperlakukan sejarah ekonomi kayak ilmu pasti, padahal kenyataannya jauh banget dari itu. Jadi salah kaprahnya tuh di sini, kita lihat data masa lalu terus kita anggap itu peta yang akurat buat perjalanan ke depan. Padahal sejarah keuangan itu bukan peta. Sejarah itu ya studi tentang kejutan, tentang momen-momen di luar dugaan yang mengubah segalanya. Dan alasan utama kenapa sejarah gagal total sebagai peta adalah karena investasi itu sekali lagi, sama sekali nggak kayak fisika. Coba deh kita bandingin. Di ilmu pasti, kayak fisika, hukum alam itu ya gitu-gitu aja, konstan. Gravitasi hari ini sama kayak jutaan tahun lalu. Tapi kalau investasi, wah aturan mainnya ganti terus. Hasilnya mustahil ditebak, karena yang gerakin itu emosi manusia yang liar, rasa takut, serakah, euforia. Fisikawan hebat Richard Feynman ngasih analogi yang pas banget. Bayangin deh, betapa susahnya fisika kalau elektron itu punya perasaan. Nah, selamat datang di dunia investasi. Setiap investor, dari yang raksasa sampai kita-kita ini, ya punya perasaan. Dan perasaan itulah yang bikin masa lalu jadi prediktor yang payah. Ini ngebawa kita ke masalah gede yang pertama, masalah angsa hitam atau black swan. Ini istilah buat kejadian langka yang dampaknya masif, mustahil diprediksi, tapi anehnya setelah terjadi semua orang bilang, udah kelihatan dari dulu. Coba pikirin deh kejadian-kejadian yang benar-benar ngubah dunia. Perang Dunia Pertama, depresi besar, era bom atom, lahirnya internet, serangan 9/11. Nggak ada satupun dari kejadian ini yang bisa diramal dengan lihat data masa lalu. Semuanya itu kejutan fundamental yang belokin arah sejarah untuk selamanya. Yuk kita lihat contoh nyata yang tragis. Para insinyur di PLTN Fukushima itu ngelakuin persis apa yang seharusnya mereka lakukan. Belajar dari sejarah. Mereka bangun tembok laut raksasa yang dirancang buat nahan tsunami terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah. Kelihatannya aman kan? Tapi di tahun 2011, datanglah tsunami yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ada di catatan sejarah. Tembok itu hancur, bencana pun terjadi. Mereka gagal bukan karena analisis sejarahnya jelek loh. Mereka gagal karena mereka berasumsi kalau yang terburuk di masa lalu itu adalah batas dari apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, ini dia pelajaran paling pentingnya. Pelajaran dari Fukushima itu bukan, sekarang kita tahu batas barunya. Bukan, pelajaran yang sesungguhnya adalah dunia ini pada dasarnya penuh kejutan. Dan kita sama sekali nggak tahu di mana batas-batas itu berada. Oke, alasan gede yang kedua, kenapa sejarah itu panduan yang buruk, adalah karena aturan mainnya itu sendiri berubah terus. Coba bayangin deh, hari ini kita punya akses informasi instan, sesuatu yang nggak kepikiran 50 tahun lalu. Komposisi pasar juga geser, dari industri berat ke teknologi. Terus ada produk-produk keuangan baru kayak reksadana indeks yang belum ada di zaman kakek nenek kita. Dan peran bank sentral dalam ekonomi, wah itu udah berevolusi banget. Ada analogi yang pas banget buat ngegambarin ini. Pakai data tahun 1930-an buat prediksi pasar hari ini, itu sama aja kayak coba keliling Eropa modern pakai peta dari tahun 1930. Batas negaranya udah beda, jalannya beda, bahkan beberapa negaranya udah nggak ada. Peta itu udah nggak relevan sama sekali. Jadi, kalau kita nggak bisa nebak, terus gimana dong? Jawabannya adalah dengan mengubah total cara pikir kita. Kita beralih dari prediksi ke persiapan.
Berhenti deh coba-coba jadi peramal cuaca finansial. Mulailah jadi seorang insinyur. Anda nggak coba nebak kapan persisnya badai datang atau segede apa. Nggak. Sebaliknya, fokus Anda adalah membangun sebuah kapal yang cukup kokoh buat selamat dari badai apapun yang mungkin menerjang. Ini bukan berarti sejarah itu nggak ada gunanya sama sekali ya. Kita cuma perlu pakainya dengan cara yang benar. Pelajaran yang buruk itu kalau kita bikin prediksi spesifik, kayak, oh setelah pasar anjlok 20%, biasanya pulih dalam sekian bulan. Itu bahaya. Pelajaran yang baik adalah memahami perilaku manusia yang abadi. Sejarah ngajarin kita kalau pasar itu kadang anjlok 20%, dan pas itu terjadi, orang cenderung panik. Rasa takut itu bagian normal dari investasi. Oke, gimana cara nerapin semua ini dalam kerangka kerja yang praktis? Intinya, ini tentang punya kompas, bukan peta. Rencana yang tangguh itu nggak bergantung sama prediksi, tapi dibangun di atas 4 pilar. Pertama, lindungi diri Anda dari perilaku terburuk Anda sendiri, kayak jual aset pas lagi panik. Kedua, kasih investasi Anda waktu sepanjang mungkin buat bertumbuh. Ketiga, jadikan tingkat tabungan prioritas utama. Ini satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Dan yang keempat, yang paling penting, bangun margin of safety atau margin keamanan yang besar buat menyerap guncangan. Apa sih margin of safety itu? Gampangnya, ini adalah penyangga yang Anda bangun antara apa yang Anda harapkan terjadi dan apapun yang ternyata bisa terjadi. Ini adalah dana darurat Anda, alokasi kas Anda, fleksibilitas dalam rencana Anda. Margin keamanan ini sengaja dirancang buat menyerap kejutan-kejutan yang ia pasti bakal datang. Coba perhatiin deh, pilar-pilar ini nggak dibangun di atas ramalan tentang apa yang bakal berubah. Justru sebaliknya, pilar-pilar ini berdiri kokoh di atas kebenaran abadi dalam keuangan. Hal-hal yang nggak akan pernah berubah, perilaku manusia yang didorong serakah dan takut, kekuatan waktu, dan kepastian bahwa kejutan itu akan selalu ada. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Berhentilah mencari peta yang sempurna untuk masa depan finansial Anda, karena peta itu nggak ada, landscape-nya berubah terus. Sebaliknya, gunakan wawasan dari sejarah untuk membangun kompas yang lebih baik. Sebuah kompas yang didasari kerendahan hati, daya tahan, dan kesadaran penuh bahwa dunia ini nggak bisa ditebak. Itulah yang akan menuntun Anda melewati medan apapun yang ada di depan sana.